Pemirsa, pembagian nasi kotak di kawasan Jalan Raya Gubernur Suryo, Surabaya berakhir ricuh. Para pengendara ojek online bersih tegang dengan polisi karena nasi kotak tak jadi dibagikan. Kericuhan pembagian nasi kotak yang dilakukan sebuah bank di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya terjadi saat polisi yang datang tiba-tiba melarang dan membubarkan acara tersebut karena menimbulkan kemacetan parah. Pengendara ojek online dan warga yang sudah mengantri sejak lama kesal dan meluapkan kekecewaannya kepada petugas. Selain sebabkan kemacetan, acara bagi-bagi nasi kotak juga akibatkan kerumunan yang tidak boleh dilakukan selama PSBB. Sudah bagus, cuman hari ini yang dilarang sama dibubarin sama polisinya. Bagus ini pemerintah ini, wadahnya sudah bagus nih. Kami dari kepolisian mengimbau supaya saudara-saudara kita ingin memberikan sedekah berupa takjil kepada masyarakat membutuhkan, tidak memberikan takjil dalam satu titik, karena ini akan menimbulkan kerawanan dan tidak memperhatikan social distancing. Ini akan menimbulkan kerumunan, walaupun sudah diatur rapi. Itu akibatnya dampaknya kepada pengendara lain jadi macet. Nah, seperti kejadian hari ini. Nah, saya menyarankan kepada saudara-saudara kita yang ingin memberikan sedekah kepada teman-teman yang membutuhkan supaya mereka turun langsung membagikannya langsung door to door. Acara bagi-bagi nasi kotak akhirnya dilakukan di dalam area bank dan warga membubarkan diri. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dianggap tidak tepat sasaran, warga di 3 dusun di Desa Sukamakmur, Lombok Barat merusak kantor desa setempat. Mereka meminta pemerintah desa transparan terkait dana bantuan corona. Warga dari 3 dusun di Desa Sukamakmur, Lombok Barat memaksa masuk ke kantor desa dan merusak sejumlah fasilitas. Mereka mempertanyakan pendataan penerimaan bantuan yang terdampak COVID-19 lantaran dianggap tidak tepat sasaran. Amukan warga ini mereda setelah petugas desa setempat menemui warga dan berdialog. Kepala Desa Sukamakmur Slamet tak menampik masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan. Ada warga yang belum dapat untuk JPS-nya itu, tapi kita dari desa memberikan masukan ada tahap yang selanjutnya. Kita nanti serahkan ke Pak Kardus untuk mendata yang belum dapat. Nah, karena alhamdulillah kan yang belum disalurkan itu KKS, BLT, desa itu DD itu kan. Oh gitu. Alhamdulillah dari warga juga menerima. Kepala desa juga menjelaskan bahwa ada 119 keluarga yang menerima bantuan dari 205 kepala keluarga yang diusulkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Tak kunjung turun bantuan sosial dari pemerintah, warga di Sukoharjo, Malang, Jawa Timur membagikan bantuan secara swadaya. Swadaya itu dilakukan karena kebutuhan sembako bagi warga tidak mampu sudah cukup mendesak. Bagi-bagi sembako secara swadaya ini semakin semarak di Kota Malang, Jawa Timur. Seperti di 2 RW, RW 06 dan RW 07 di Sukoharjo, Kota Malang. Ratusan paket sembako berisi 5 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 5 bungkus mie ini dikemas dalam sebuah plastik yang bertuliskan bukan bantuan Pemkot atau kelurahan. Ketua RT mengaku aksi swadaya ini dilakukan karena kebutuhan sembako bagi warga tidak mampu cukup mendesak, sementara bantuan sosial dari pemerintah tidak kunjung datang. Ternyata semuanya nggak terrealisasi, maka RW ya yang melaksanakan itu semua. Tapi bukan dari Pemkot ya, ini dari swadaya masyarakat, murni masyarakat. Paket sembako gratis ini juga diantarkan langsung ke rumah-rumah warga yang tidak mampu dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengambil sendiri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Warga di lingkungan RW 12 Medayu Utara, Surabaya memiliki cara tersendiri dalam membantu warga yang terdampak COVID-19. Warga rela menyediakan bahan makanan gratis bagi warga yang membutuhkan dan seluruh bahan makanan gratis ini digantung di depan pagar halaman rumah.
Panas, Pak. Beberapa warga yang mayoritas ibu rumah tangga Rabu pagi sibuk mengumpulkan sayuran bahan makanan. Seluruh bahan makanan ini pun dibungkus rapi dalam kantong plastik. Satu persatu kantong plastik berisi sayuran dan bahan makanan digantungkan di depan pintu pagar maupun gantungan kayu yang diletakkan di depan sebuah rumah. Beberapa saat kemudian warga yang melintas di depan rumah berhenti dan mengambil bungkusan plastik bahan makanan tersebut. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun warga dengan mudah mengambil dan membawanya pulang. Ternyata seluruh sayuran dan bahan makanan ini dibagikan gratis oleh warga RW 12 di lingkungan Jalan Medayu Utara, Surabaya. Apa itu yang diambil, Bu? Mie sama lombok. Mie sama lombok. Kenapa, Bu, Ibu mengambil di sini, Bu? Nggak punya uang. Terbantu nggak, Bu, sebagai masyarakat untuk belanja gratis ini? Ya, alhamdulillah. Kita ini warga jangan sampai lah tidak bisa masak hari ini. Kemudian saya juga prihatin juga di situ ada orang-orang yang pemutusan kerja, dirumahkan istilahnya. Kemudian dia butuh makan, sehingga kepedulian inilah kami muncul untuk membuat seperti ini. Selama pandemi COVID-19 ini, warga RW 12 Medayu Utara akan terus menggelar program tersebut. Seluruh bahan makanan sengaja dikumpulkan dari sumbangan dan donasi warga sekitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang Seorang bayi berusia 4 bulan di Parepare, Sulawesi Selatan dinyatakan positif corona. Bayi tersebut tertular dari sang ayah. Tim medis dari RSUD Andi Makassau mengevakuasi bayi 3 bulan yang positif corona dari rumahnya di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Bayi tersebut tertular virus corona dari klaster Kapurung yang menjadi transmisi lokal di Parepare. Bayi berusia 4 bulan ini diisolasi di RSUD Andi Makassau Parepare bersama ayahnya dan kini dalam kondisi stabil. Kalau bayinya kondisinya baik saja, tetapi memang ada keluhan demam. Ya, termasuk bapaknya itu kan dia juga positif, tetapi dia tidak ada keluhan. Cuma saja karena dia positif, wajib kita isolasi.